Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini Butika ingin mengetahui coba yang tidak berangkat siapa ya hari ini? Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah hari ini semangat semua ya, berangkat semua. Alhamdulillah. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Semangat sekali. Anak-anak, coba apa yang kalian rasakan, perasaan kalian hari ini, pagi hari ini? Apa? Coba Ais. Ais hari ini merasakan perasaan senang. Senang karena apa? Kemarin habis ulang tahun. Iya, lalu mendapatkan hadiah. Senang ya? Saat kalian mendapatkan hadiah, muncullah perasaan senang. Perasaan senang ditandai dengan apa? Tindakan seperti apa? Iya betul, tersenyum, terlihat giginya ya. Iya, tersenyum, tertawa, betul. Nah, pada pelajaran hari ini yaitu mengenal perasaan. Nah, waktu kemarin pelajaran yang kemarin yaitu, apakah masih ingat? Iya, mengenal diri sendiri, betul. Mengenal diri sendiri artinya apa? Ya, sip, betul sekali, Leo. Iya, kita tahu apa yang kita suka dan tidak suka. Kemudian kemarin, iya, kelebihan maupun kekurangan kita dan apa yang ingin kita perbaiki. Betul, kemarin ya. Apa yang kita suka, seperti hobi kemarin ya, ada yang suka hobinya bermain boneka, bermain sepak bola, berbeda-beda ya antara satu orang dengan antara diri kalian dengan teman kalian. Betul. Nah, hari ini yaitu tentang mengenal perasaan. Betul. Nah, Butika ingin bertanya, perasaan apa sih itu perasaan? Ada yang tahu? Iya, perasaan marah, betul ya. Terus itu macam-macam perasaan, ya. Yasmin. Sedih, iya. Nah, Butika jelaskan, perasaan adalah apa yang kita rasakan di dalam hati, betul. Nah, perasaan itu sangat wajar dan semua orang itu merasakannya. Semua orang itu punya perasaan, ya. Seperti yang telah disebutkan tadi oleh Mbak Yasmin, macam-macam perasaan. Seperti apa? Coba. Senang, lalu ada lagi sedih, iya, menangis, kemudian marah, iya. Ada banyak sekali ya perasaan, macam-macam perasaan yang kita rasakan. Nah, di sini Butika memiliki kartu perasaan, iya, flashcard emotion. Nah, yang pertama coba satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Butika mengambil apa ayo? Perasaan apa ini? Ditandai dengan mulut yang terbuka lebar. Ya,
Perasaan senang, pintar sekali. Iya, perasaan gembira atau bahagia. Biasanya dirasakan saat apa? Ya, seperti tadi Mbak Ais dapatkan hadiah saat ulang tahun. Iya, biasanya dirasakan saat mendapatkan hadiah. Ada lagi menang lomba, hebat sekali. Ada lagi bermain dengan teman. Iya, kita merasakan happy ya, senang ya saat bermain dengan teman. Kemudian apakah ada lagi dipuji oleh Butika guru. Terus ada lagi mendapatkan nilai yang bagus, pinter. Pinter Mas Kenzo. Nah, tindakan yang biasanya dilakukan saat kita merasa senang yaitu ditandai dengan tadi mulutnya bagaimana? Iya, tersenyum, tertawa. Coba kalian tersenyum bareng-bareng yuk dengan Butika. Tersenyum, tertawa. Saat tertawa terlihat ya giginya ya. Mulutnya terbuka. Terus ada lagi melompat-lompat kecil, hore, seperti itu ya. Terus ada lagi, iya, semangat bercerita, betul. Seperti tadi Mbak Ais waktu pertama awal pembelajaran, Butika kemarin Ais mendapatkan hadiah dari mama karena Ais ulang tahun. Iya, seperti itu ya. Rasa ingin berceritanya itu tinggi, itu adalah perasaan senang, gembira, bahagia, happy. Ya. Nah, cara menenangkannya bagaimana? Yaitu dengan tarik napas pelan-pelan. Lalu jangan lupa mengucapkan rasa pinter sekali Mbak Sila mengucapkan rasa syukur. Iya, alhamdulillah, betul. Betul, mengambil apa yo? Ada yang tahu? Iya, betul. Matanya mengeluarkan air. Mulutnya menjadi cemberut, naik ke atas, tertekuk. Itu adalah perasaan pintar sekali. Ini adalah perasaan sedih ya. Perasaan sedih nyaman tidak bagi kalian? Adakah hari ini yang merasakan perasaan yang sedih? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada, hebat sekali ini kelas 2. Tidak ada ya. Perasaan sedih ini adalah perasaan yang tidak nyaman ya. Saat kamu hatinya tuh merasa kecewa, terluka, seperti itu ya. Lalu biasanya dirasakan saat apa kalau perasaan bersedih itu? Ini ya ditandai dengan air mata yang keluar ya, perasaannya, lalu hati yang terluka. Biasanya dirasakan saat apa perasaan sedih? Iya, pinter. Coba mainannya rusak. Iya, mainannya rusak, akhirnya sedih ya. Terus ada lagi dimarahin ibu. Iya, dimarahin ibu, betul. Kemudian ada lagi, ya Mbak Mika. Oh, saat mendapatkan nilai yang jelek. Iya, perasaan timbul ya, timbul perasaan sedih. Nah, tindakan yang biasanya dilakukan saat
merasakan sedih, yaitu biasanya gimana kalian kalau merasakan aduh mainannya rusak ini bagaimana, atau kehilangan pensil, aduh kemarin habis beli pensil bagus sekali tapi pensilnya hilang hari ini, bagaimana ini? Bagaimana tindakan yang biasanya kalian lakukan saat merasakan sedih? Iya, pintar sekali, yaitu menangis. Terus ada lagi yang saat merasakan bersedih, dia itu hanya diam saja, ya kan? Ada yang diam saja. Nah, ada yang merasakan saat sedih, diam saja. Oh, banyak ternyata. Iya, ada yang merasakan sedih, diam saja. Lalu ada yang merasakan sedih dengan tindakan menunduk seperti ini. Terus ada lagi yang tidak mau bicara, diem saja saat ditanyain kenapa bersedih, kok mukanya bersedih, kok mukanya cemberut, tidak tersenyum, kenapa? Nah, itu ada yang tidak mau bicara, diem saja, mulutnya seperti dikunci. Seperti itu ya. Nah, saat kalian merasakan perasaan sedih, Butika punya cara untuk menenangkannya, yaitu dengan yang pertama, duduk di tempat yang tenang. Kalian duduk ya. Ya, pertama yaitu dengan duduk di tempat yang tenang. Di tempat yang tenang, yaitu tidak terlalu ramai. Nah, duduk di tempat tenang. Kemudian tarik napas 3 kali untuk menenangkannya. Tarik napas, lalu dikeluarkan pelan-pelan. Lagi tarik napas pelan-pelan, lalu dikeluarkan 3 kali. Nah, setelah itu kalian juga bisa bercerita dengan Butika, guru kalian ya, atau dengan orang tua kalian. Orang tua itu tidak harus dengan ibu atau ayah ya. Orang tua itu bisa juga dengan kakak kalian, bisa juga dengan kakek kalian atau nenek ya, mbah kalian. Itu adalah orang tua kalian ya. Bisa juga kalau kalian bercerita dengan Bu Guru Butika ya, saat merasakan sedih, bercerita, Ibu hari ini, contohnya Ibu hari ini saya merasakan sedih. Terus nanti sedih kenapa? Sedih karena habis dimarahi ibu, Bu Guru gitu. Boleh bercerita dengan ibu leluasa ya. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan mengusap-ngusap dada seperti ini. Sambil bilang, aku kuat, aku bisa tenang, seperti itu. Aku kuat, aku bisa tenang, atau bisa bilang, menyebutkan yang beragama Islam, Astaghfirullahaladzim ya. Astaghfirullahaladzim, seperti itu, sambil mengusap-ngusap dada. Atau bisa dengan butterfly hug, seperti menenangkan diri sendiri seperti ini. Mengapa disebut butterfly? Karena bentuknya seperti kupu-kupu ya. Iya, sayap kupu-kupu seperti ini, menenangkan diri sendiri seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu Butika ambil flashcard perasaan apa ini. Kita nih dengan mukanya biasanya merah,
alisnya naik ya. Biasanya tuh sambil berteriak-teriak. Apa ini? Apakah ada yang tahu? Flashcard dari gambar ini? Ya, ini adalah perasaan marah ya. Pernah kalian merasakan marah? Pernah, iya. Sekali lagi, perasaan itu adalah hal yang wajar ya, apalagi marah. Ini adalah hal yang wajar. Terakhir kali, coba Butika ingin bertanya, terakhir kali kalian marah itu saat kapan deh? Kapan? Nah, tadi sore. Iya. Kenapa, Mbak Mika? Kenapa tadi sore? Mengapa merasakan perasaan yang marah? Kenapa? Karena mainannya direbut dengan mainannya direbut ternyata sama kakaknya. Jadi kakaknya nggak mau ngalah, jadi mainannya berebutan, akhirnya marah, saling marah. Begitu ya Mbak Mika? Iya, harusnya nanti lain kali bermain dengan bersama-sama, mainannya bersama ya, jangan berebutan. Iya. Nah, perasaan marah ini ditandai dengan perasaan yang kesal. Dan juga ini mengganggu ya. Perasaan seperti ini mengganggu, terganggu ya kalian. Iya, biasanya dilakukan saat apa? Kalau merasakan perasaan yang marah? Iya betul, tadi seperti Mbak Mika katakan, mainannya direbut oleh kakak. Pinter. Biasanya tuh kalian merasakan perasaan marah, itu tindakan apa yang biasanya kalian dilakukan? Iya, coba Mbak Sila. Iya, dengan muka yang cemberut, manyun mulutnya. Iya, ada lagi. Iya Mas Rafa. Ngomel-ngomel. Iya. Mengomel-ngomel katanya, sambil mulutnya berbicara ngomel-ngomel. Ada lagi? Ujian. Berteriak. Ya, ada yang marah itu sambil berteriak. Gitu. Nah, cara menenangkannya saat marah yaitu dengan pertama, sama ya, dengan hampir mirip dengan perasaan sedih yang tadi. Nah, yang pertama itu kalian duduk dengan tenang di tempat yang tenang, kemudian yaitu dengan tarik nafas, lalu hembuskan lewat mulut juga bisa. Seperti itu ya. Tarik nafas lewat hidung, lalu hembuskan dengan di mulut. Iya. Terus jauhkan diri dulu dari sumber konflik. Maksudnya gimana? Dari sumber yang bikin kalian marah, cemberut, kesal ya. Dijauhkan terlebih dahulu, kalian minggir dulu ke tempat yang lebih tenang. Begitu ya. Nah, kemudian katakan, aku marah, aku perlu waktu tenang. Seperti itu sambil mengelus-elus dada. Ya, jika sudah tenang, baru bicara atau meminta tolong Butika maupun
orang tua. Iya, jika sudah tenang baru boleh berbicara. Begitu ya. Selanjutnya yaitu perasaan takut. Nih, perasaan takut. Iya kan? Pernah kalian merasakan perasaan yang takut? Pernah, iya, semua orang ya merasakan perasaan takut, juga pernah merasakan perasaan yang takut, dan itu hal yang wajar. Perasaan takut, khawatir ya, merasa tidak aman itu adalah perasaan yang wajar. Nah, biasanya dirasakan saat apa kalian merasakan perasaan yang takut seperti ini? Itu iya, mendengar suara yang keras. Betul, betul sekali Mas Leo. Mendengar suara yang keras, teriak-teriak ya. Ada orang marah teriak-teriak, kalian merasa takut ya. Kemudian ada lagi, iya Mas Rehan. Oh, melihat hewan yang menakutkan. Hewan yang menakutkan itu contohnya seperti apa? Oh, seperti ular. Iya, betul. Saat melihat hewan yang menakutkan, timbullah perasaan takut karena merasa tidak aman ya, seperti hewan ular kata Mas Rehan. Betul. Lalu ada lagi? Iya, Mas Adnan. Oh, di tempat yang gelap. Mas Adnan takut. Iya, betul. Di tempat yang gelap. Kadang kita merasakan takut ya. Nah, tindakan yang biasanya muncul, ciri-cirinya yaitu seperti gemetar. Gemetar ya. Seperti itu. Kemudian bisa juga dengan tindakan yang refleks terjadi itu dengan bersembunyi ya, bersembunyi, menutupi muka ini biar nggak terlihat matanya, biar tidak bisa melihat, ditutupin matanya karena takut saat menonton. Iya, pinter, saat menonton film horor setan itu ciri-cirinya seperti itu ya. Tindakan yang biasanya muncul yaitu refleks langsung saat ada jump scare, setannya muncul, kalian, iya betul, kalian langsung bersembunyi atau menutup mata karena takut atau menakutkan. Iya, tetapi ada lagi tindakan yang biasanya muncul saat merasakan takut, yaitu dengan menangis. Nah, ya, saat kalian merasa takut sekali, kalian bisa muncul perasaan sedih campur aduk ya, menangis, keluar air matanya. Tuh, sebabnya menangis yaitu karena merasakan takut. Iya, ada lagi yaitu dengan cirinya memegang tangan teman ya, atau tangan guru atau tangan orang tua kalian, pasti digenggam erat. Saat kalian ingat tidak kemarin waktu hari Rabu, saat kalian ingin disuntik imunisasi di sini, di kelas, di sekolah. Iya, muncul perasaan takut ya. Iya, kalian ada yang men apa memegang tangan teman, ya kan? Diremes-remes tangan temannya ada. Iya, itu adalah perasaan takut. Kalian takut disuntik, takut sakit ya. Padahal imunisasi itu iya baik, betul Mbak Sila, buat kesehatan, pinter. Lanjut ya, kembali.
Nah, cara menenangkannya yaitu dengan tarik napas, sama ya, atur napas kalian. Nah, lagi-lagi mengatur napas Putika ya, dari yang tadi yang tersenyum, kemudian bersedih, terus marah ya. Ini, kemudian yang ini takut ya. Lagi-lagi Putika katakan mengatur napas kalian. Mengatur napas kalian, mengatur napas saat kita merasakan perasaan. Kenapa, Bu? Iya, Putika jelaskan ya. Ada beberapa alasan pentingnya, yaitu yang pertama, karena tubuh kita itu ya saat mengatur nafas, kita itu ikut berubah ketika kita punya perasaan. Contoh, saat marah atau takut, jantung lebih berdetak lebih cepat kan di sini, denyutnya seperti duk 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 duk. Coba pegang tangan kalian di dada, ya, duk 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 duk. Nah, napas jadi pendek kan, pendek-pendek kayak saat marah pasti kan gitu kan. Nah, mengatur napas membantu tubuh kita kembali pelan dan tenang. Nah, yang kedua yaitu agar pikiran kita itu tidak semakin kacau. Jadi itu ketika emosi yang kuat, pikiran itu jadi sulit untuk berpikir jernih. Jadi berpikir yang baik, positif. Karena terbawa emosi. Iya. Jadi saat kita menarik nafas, pelan-pelan mengatur nafas seperti itu, lalu dihembuskan, otak kita itu mendapat lebih banyak oksigen ya. Otak ini ya kan pikiran ya, jadi di otak. Nah, saat mengatur nafas, otaknya mendapat lebih banyak oksigen. Mengapa? Sehingga pikiran itu menjadi jernih dan lebih tenang, sehingga kita bisa memilih tindakan yang baik. Jadi jangan kalian memutuskan suatu keputusan di saat kalian sedang marah ataupun sedih ya. Selanjutnya itu lihat sekitar, lihat ruangan sekitar untuk memastikan kalian itu benar-benar aman. Pelajaran hari ini ya, kita belajar apa saja, coba disimpulkan bersama-sama. Yang pertama yaitu belajar mengenai perasaan. Coba macam-macam perasaan apa saja coba yang sudah kita pelajari hari ini. Ada perasaan ya Mbak Yasmin, senang, pintar. Ada perasaan senang ditandai dengan mulut yang tersenyum, tertawa, pintar. Ada lagi coba Mbak, oh iya, perasaan sedih ditandai dengan menangis, keluar air matanya ya. Ada perasaan muncul saat ada, iya pintar sekali, saat ada kejadian tertentu. Pintar Mas Leo. Nah, ya kan? Butika sampaikan kembali, semua perasaan itu adalah hal yang wajar dan tidak ada yang salah. Betul. Tapi kita harus menenangkan diri dengan cara yang baik dan aman, seperti tadi yang sudah Butika kasih tahu kepada kalian. Iya, terima kasih ya anak-anak. Hari ini kelas 2 itu pembelajarannya dengan sangat aktif, hebat sekali semuanya. Semuanya pada mendengarkan, semuanya antusias. Butika senang sekali hari ini
bisa membagikan ilmu kepada kalian ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat.